Hai, halo, assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau nge-review produk terbarunya Maybelline. Jadi di sini aku punya Maybelline Fit Me Matte and Poreless Cushion. Sebelah sini aku punya Maybelline Fit Me Matte and Poreless Powder Foundation. Tadinya aku pengen nge-review mereka sendiri-sendiri dalam video terpisah, tapi kayaknya boleh juga kalau misalnya kita review sekalian barengan. Nanti jadi di sisi kanan aku bakal pakai cushionnya, di sisi kiri aku bakal pakai si powder foundationnya. Yuk sekarang kita langsung lihat aja. Kira-kira worth it gak sih kedua produk ini? Oh ya, sebelumnya ini aku udah ngerjain makeup matanya, simple aja. Udah bikin alis, terus eye makeupnya simple. Sekarang aku bakalan langsung aja, sebelum pakai si cushion sama powder foundationnya, aku bakal pakai primer. Ini namanya Maybelline Fit Me Matte and Poreless Primer. Ada SPF-nya 20 dan dia itu ditujukan untuk yang punya kulit normal to oily. Nah, untuk si primernya sendiri bentuknya kayak gini. Dia kayak lebih ke kayak lotion gitu ya teksturnya. Oh, dia teksturnya agak thick, agak sedikit kental gitu. Kan kalau lotion cair gitu ya, tapi kalau ini tuh teksturnya lebih thick daripada lotion. Oke, aku bakalan bacain si klaim produk dari primernya Maybelline Fit Me ini. Katanya dia itu bikin jadi poreless, alias si pori-pori jadi lebih halus. Udah gitu katanya bikin makeup wajah bebas minyak hingga 16 jam. Terus mengandung mattifying clay untuk samarkan pori. Bener sih, ini aku ngerasa kayak pas aku pegang kayak ada lapisannya gitu. Jadi kayak ada lapisan lilinnya gitu di atas wajah aku setelah aku aplikasiin si primernya. Terus dia udah ada kandungan SPF-nya, SPF 20 untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Oke, kalau misalnya dilihat dari klaimnya, dia bilang kan menyamarkan pori-pori. Kalau misalnya aku lihat di sini sih kayak lumayan menyamarkan, tapi kayak masih kelihatan sedikit. Tapi lumayan sih, udah lumayan smooth. Ini nggak kayak waktu pertama banget, si pori-porinya udah lumayan santai. Terus dia emang kayak ada lapisannya gitu. Jadi kayak pas tadi aku aplikasiin primernya ke wajah, ini aku kalau misalnya megang wajahku kayak ada lapisannya gitu. Jadi kayak ada lapisan lilinnya gitu. Nah, gitu. Oke, untuk primernya aku nggak akan terlalu banyak komen. Nanti kita bakalan lihat ke depannya gimana finish makeupnya. Sekarang aku mau langsung nyobain si cushionnya. Ini namanya Maybelline Fit Me Matte and Poreless Cushion. Aku pakai shade 128 Warm Nude. Si cushionnya sendiri kayak gini bentuknya, kotak. Biasanya kan cushion bulat ya rata-rata. Nah, kalau ini tuh kotak, warnanya Maybelline banget, warna hitam. Udah dapet sponge. Terus ini cushionnya, produk cushionnya. Ini pertama kali banget aku pakai, jadi baru dibuka. Oke, dia kayak gini bentuknya. Jadi bukan bantalan cushion gitu ya, tapi lebih ke kayak jaring sih. Coba kita pencet. Oh, oke. Dia kayak gini. Oke, sekarang kita langsung aja kita beresin dulu jilbabnya biar gak kena jilbab. Biasanya aku lebih seneng sebenarnya ngaplikasiinnya itu pakai beauty sponge yang aku punya, tapi aku pengen nyobain si sponge bawaannya, jadi mari kita lihat. Oke, aku ngambil satu tap gitu. Warnanya kayaknya sih pas. Semoga tidak oxidize. Aku tadi baru ngambil satu tap ya. Ini pengaplikasian satu layer. Menurut aku coveragenya sendiri dia medium, karena ini kayak langsung nutupin imperfection yang ada di wajah aku. Padahal tadi aku ngambilnya cuma satu kali gitu, satu kali tap. Oke, warnanya juga kayaknya pas di kulit aku. Terus aku inget banget sama cushion-cushionnya Maybelline yang dulu. Jadi dia itu tipikal yang kayak pertama kali kita aplikasin ke wajah ada sensasi dinginnya, ada cooling sensationnya gitu. Ini dia teman-teman, bisa lihat hasilnya. Menurut aku sih ini coveragenya udah lumayan full ya. Soalnya imperfection di wajahku udah langsung ketutup. Bisa dibandingin sama yang sebelah sini. Mantep sih coveragenya, aku suka.
Terus yang aku rasain, ini di kulit aku ringan rasanya, nggak kayak pakai foundation, nggak berat sama sekali. Nah, untuk finishnya sendiri, teman-teman bisa lihat si cushion ini tuh matte, tapi nggak flat. Jadi kayak masih kelihatan ada shiny-shiny gitu di wajah, tapi nggak yang glowing basah gitu. Oke, aku rasa kayaknya pengaplikasian 1 kali tap aja cukup. Dia udah bagus nutupin imperfection di wajah aku. Sekarang kita bakal coba powdernya. Aku agak deg-degan sih. Oke, kita langsung aplikasiin sebelah sini. Untuk si powder foundationnya aku pakai shade yang sama. Aku pakai shade 128 atau warm nude. Nah, untuk powder foundationnya kayak gini ya kemasannya. Elegan, warna hitam Tosca. Untuk dalamnya sendiri ada cerminnya, terus ada produk si powdernya sendiri. Abis itu di sini ada sponge-nya, dan sponge-nya warna hitam. Biasanya sponge kan warna putih ya, ini warna hitam. Oke, sekarang aku bakalan langsung coba aja. Aku ambil satu kali swipe gitu. Sekarang kita coba lihat. Wah, kayaknya ini warnanya jauh lebih orange. Kalau misalnya aku lihat di cermin, teman-teman bisa lihat nggak sih bedanya? Jadi kayak jauh lebih gelap si powdernya itu warnanya. Oke, ini dia finishnya. Kalian bisa lihat pas pakai cushion. Sebelah sini pakai powder foundation. Menurut aku baik yang pakai cushion maupun yang pakai powder foundation, dua-duanya sama-sama nge-cover imperfection yang ada di wajah aku. Sekarang aku bakal lanjutin dulu makeupnya, nanti aku bakal balik lagi. Oke teman-teman, ini dia finish looknya. So far sih aku suka ya sama finishnya. Kayak finish makeupnya flawless banget. Si kulit aku nampak bagus banget. Baik yang pakai cushion maupun yang pakai powder foundation, kayak ini hampir nggak ada bedanya. Karena sama-sama bagus, nggak ada yang lebih jelek ataupun lebih bagus. Aku ngerasa kayak looknya dua-duanya, sisi kanan bagus, sisi kiri juga bagus. Oke, sekarang aku bakalan nge-review sedikit tentang masing-masing produknya. Kalau misalnya si primernya sendiri sih aku bilang bagus, oke lumayan, tapi nggak yang bagus banget, tapi juga nggak yang jelek. Menurut aku dia ngebantu si look ini jadi flawless, of course, karena kan tadi kita pakai primer dulu ya sebelum pakai cushion ataupun powder foundation. Next, kemudian aku bakalan bahas si Maybelline Fit Me Matte and Poreless Cushion. Nah, dia sendiri aku bakal bacain klaim produknya ya. Jadi katanya dia instant coverage, mampu menutupi bekas jerawat, noda hitam, kemerahan, dan menyamarkan pori-pori. Yes, aku setuju, karena tadi satu kali ambil produknya, satu kali swipe aja, dia langsung kayak berhasil nutupin imperfection ada di wajah aku. Terus dia katanya mattifying clay and oil control formula untuk hasil matte. Oke, aku bisa bilang dia finishnya matte, tapi nggak yang flat, nggak yang dead matte gitu. Jadi kayak masih oke lah di kulit aku yang kombinasi ya. Bahkan di area-area kering kayak di pinggiran hidung juga aman. Meskipun dia finishnya matte. Ringan dan nyaman di kulit, yes, aku setuju. Ini rasanya ringan banget, nggak yang kayak pakai foundation berat gitu. Aku merasa ringan-ringan aja. Terus dia juga katanya ada kandungan ekstrak green tea-nya untuk antioksidan. Oke. Terus sudah dites secara dermatologi dan cocok buat kulit sensitif. Aku ini nggak bisa bilang ya atau enggak ya, karena ini first impression, baru sekali aku pakai. Aku merasa kayak kulit aku emang nggak ada masalah pas lagi pakai produk ini. Tidak menyumbat pori. Dilengkapi sponge agar mudah digunakan ya. Untuk sponge-nya sendiri sih aku ya cukup suka. Cuman memang kalau aku personally sih lebih suka pakai beauty sponge atau beauty blender karena kayak gede dan kayak lebih cepet ngerjainnya. Tapi tadi aku cobain si sponge-nya, oke sih, nggak ada masalah. Nah, untuk klaim produk dari si cushionnya itu aja sih. Aku sih so far suka sama finishnya. Dia yang aku bilang tadi nggak terlalu dead matte, jadi dia matte tapi masih aman banget di kulit aku yang kombinasi. Terus aku juga suka karena dia ngasilin look yang flawless banget. Tadi aku ngaplikasiin bedak tabur, terus blush on ataupun contour di atas si cushionnya, oke-oke aja, nggak ada masalah. Bahkan ini under eye tadi aku nggak apply concealer, tapi aku apply cushion aja. Ini juga lumayan nutup, walaupun emang nggak seperfect kalau misalnya pakai concealer, tapi ya lumayan lah ya. Oke, next kita akan bahas produk selanjutnya. Ini ada Maybelline Fit Me Matte and Poreless Powder Foundation. Ini aku pakai shade 128 sama dengan si cushionnya tadi. Untuk klaim produknya sendiri aku bakal bacain. Jadi dia tuh katanya Shine Block Oil Barrier agar bebas minyak hingga 24 jam. Wah, aku nggak tahu kalau sampai 24 jam. So far aku ngerasa ini finishnya oke matte, tapi kalau sampai 24 jam kayaknya nggak bakalan nyobain sampai 24 jam, sekuatnya aja nanti.
kira-kira gimana. Cuman kalau misalnya untuk pas tadi ngaplikasiin terus sekarang lihat finishnya oke lah, dia memang nggak kelihatan berminyak ya kulit aku. Terus katanya udah ada kandungan SPF-nya 44 PA++++, oke banget, berarti udah ada perlindungan UV-nya ya, bagus. Kalau tadi sih si cushionnya nggak ada klaim itu, tapi kalau si powder foundationnya diklaim udah ada SPF-nya, oke lah. Terus katanya ringan, mulus, dan cocok untuk semua jenis kulit termasuk kulit sensitif. Kalau untuk keringanannya aku jujur akuin iya, karena aku ngerasa pakai cushion ataupun pakai powder foundation rasanya sama-sama ringan. Terus katanya Ultra HD Pigment untuk hasil full coverage. Oke, aku bisa akuin dia coveragenya lumayan tinggi. Jadi kayak tadi aku pas sekali aplikasiin produknya, dia udah berhasil nutupin imperfection di wajah aku. Terus tadi aku tambahin lagi, itu tambah flawless, tambah nutup lagi. Jadi kalau misalnya dia ngeklaim kalau dia punya high coverage, oke aku setuju. Abis itu katanya ada tersedia sponge antibakteri. Oke lah ya kalau misalnya dia antibakteri. Oke, aku mau kasih komentar sedikit buat teman-teman yang mungkin lebih suka buru-buru atau nggak terlalu suka yang dandan lama-lama. Menurut aku powder foundation ini lebih cocok buat kalian karena memang sepraktis itu, emang jauh lebih simpel. Jadi kalau misalnya kalian lagi buru-buru atau emang tipikal kalian yang nggak terlalu suka dandan lama-lama, aku rekomendasiin powder foundationnya. Karena menurut aku finishnya sama-sama bagus sih, sama-sama flawless, terus sama-sama poreless juga, sama-sama finishnya matte, jadi kayak oke lah untuk dicoba buat kalian tim buru-buru. Tapi kalau misalnya aku sendiri personally, karena emang gak ada masalah kalau harus dandan lama-lama, jadi aku sih lebih seneng pakai cushion karena kayak lebih puas gitu ngeblendnya. Abis itu aku juga lebih suka sama tone warna si cushionnya. Jadi dua produk itu aku sama-sama pakai nomor 128, tapi aku ngerasa si cushionnya jauh lebih terang, sedangkan ini jauh lebih sedikit gelap dan agak lebih orange. Kalau yang itu lebih ke yellow undertone. Untuk warnanya sendiri aku jujur lebih suka warna cushionnya gitu. Cuman kalau buat teman-teman yang pengen praktis, teman-teman boleh langsung pilih si powder foundationnya aja karena ini juga bagus gitu. Oke, sekarang aku juga bakal tes si finish makeupnya tadi yang pakai cushion ataupun pakai powder foundation. Aku bakal tes pakai ini masker. Wow, bersih, nggak transfer. Kalaupun ada transfer kayak tipis banget dan dikit banget. Tuh, nggak ada yang compel-compel makeupnya. Sebenarnya di tes gini doang nggak bisa sih, karena kan biasanya yang bikin dia luntur itu karena kita nafas di dalam masker, terus kayak jadi keringetan kan kalau misalnya ketutup gini lama-lama. Mungkin bakal ada transfer sih sedikit-sedikit. Tapi kalau misalnya ini, transfer pun dikit banget, padahal tadi udah aku unyeng-unyeng, udah aku unyel-unyel. Ada transfer tapi kayak tipis banget dan nggak terlalu berarti apa-apa. Karena ini kalian bisa lihat kayak complexion makeupnya baik-baik aja. Oke, kira-kira itu tadi review singkat aku tentang produk-produk terbarunya Maybelline yang Fit Me series, dari mulai primer, cushion, ataupun powder foundationnya. Aku bisa bilang sih oke, ini boleh banget dicoba. Untuk cushion sama powder foundationnya aku rekomendasiin sih ke kalian. Oke, kira-kira segitu aja dari aku. Makasih banyak udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.